Salam semesta, hidup itu jalan saja. Jadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi. Mari berkorban, kawan, berkorbanlah dengan hartamu, dengan kedudukanmu, dengan rezekimu, dan dengan usiamu. Belajarlah dari para sahabat yang telah mempersembahkan jiwa dan raga mereka supaya agama ini tetap hidup sepeninggalan mereka. Berkorbanlah agar engkau hidup dan merasa nikmat. Raihlah kedudukan agung itu. Mengapa engkau tidak mau berkorban? Agar orang sesudahmu dapat hidup nyaman dan engkau mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Lihatlah misalnya Khobab ibnu al-Ab. Mereka meletakkannya di bara api hingga bara itu padam oleh lemak tubuhnya. Mari kawan, kita berkorban untuk Islam. Abu Bakar melihat orang-orang musyrik mengitari Nabi SAW. Ia segera mendorong mereka satu persatu seraya berkata, "Apakah kalian ingin membunuh orang yang mengucapkan, 'Tuhanku adalah Allah'?" Akhirnya mereka meninggalkan Nabi SAW dan menangkap Abu Bakar. Mereka meletakkannya di tanah. Uqbah ibnu Abi Mu'id datang. Ia memukulkan sandalnya ke wajah Abu Bakar hingga bengkak. Ketika sadar dan terbangun, Abu Bakar bertanya, "Rasulullah diapakan?" Sekelompok musyrik melihat kedatangan Rasulullah ke Ka'bah. Mereka menghampiri dan melemparinya dengan tanah hingga seluruh dadanya penuh tanah. Mereka mengubah namanya dari Muhammad yang terpuji menjadi Muzammam yang tercela. Mereka berujar, "Muzammam telah datang, Muzammam telah pergi." Mendengar itu, para sahabat sangat kesal. Namun Rasulullah berkata, "Biarkan mereka mengatakan Muzammam, tetapi aku tetap Muhammad." Para sahabat membela Islam, agama yang agung ini. Tak ubahnya seperti mereka membela anaknya yang sakit keras. Mereka keluarkan apa saja yang mereka miliki demi kesembuhannya. Lihatlah Nelson Mandela. Ia tidur dalam penjara selama 26 tahun demi membela hak-hak bangsa kulit hitam. Sebab ia yakin dengan apa yang dibelanya. Bagaimana dengan engkau yang mengemban amanat perbaikan bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nuh berkata, "Wahai Tuanku, aku telah menyeru umatku siang dan malam. Namun seruanku hanya membuat mereka semakin lari dari kebenaran. Sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk meraih ampunanmu, mereka memasukkan jari ke telinga dan menutup muka dengan baju, dan mereka tetap ingkar dan menyombongkan diri. Aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru kembali mereka dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi." Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, mereka telah mendurhakaiku. Mereka mengikuti orang-orang yang berharta, dan anak-anaknya hanyalah menambah kerugian. Mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Mereka berkata, 'Janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nas. Wahai Tuanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang beriman yang masuk rumahku, dan semua orang yang beriman, baik perempuan maupun laki-laki. Janganlah kau tumbuhkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan. Perhatikanlah adanya penataan meskipun dalam urusan dakwah.
Pertama-tama ia meminta ampun untuk dirinya sendiri, lalu untuk kedua orang tuanya dan untuk anggota keluarganya. Sesudah itu ia memperluas wilayah dengan berdoa seluruh mukmin baik perempuan maupun laki-laki. Surat Nuh merupakan hujah bagi kita semua, yakni hujah dalam kesabaran, beramal, dan berusaha perbaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, Aku menjadikan khalifah di bumi. Pahamilah baik-baik, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Camkanlah firman tersebut, agar engkau memahami tanggung jawabmu dalam kehidupan." Sekian, hidup itu jalan saya. Salam semesta.